Halo bro dan sis, balik lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Kolom Sinema kali ini kita masih tetap bersama Bro Cakung. Sehat Pak Cakung? Alhamdulillah. Walaupun akhir-akhir ini rutinitas kita agak sedikit meningkat dan padat Pak ya, tapi untuk menonton film dan mereview film kita jangan lewat, harus tetap menonton film sebagai hiburan. Film yang akan kita bincangkan kali ini adalah film yang berjudul Penyalin Cahaya, Pak. Keren ya judul nama? Iya. Penyalin Cahaya. Keren. Tayang 2022 awal dan memenangkan 12 penghargaan Festival Film Indonesia, Pak. Jadi suatu prestasi yang cukup membanggakan mungkin ya, 12 piala. Ceritanya mengangkat isu kekerasan seksual. Saya ceritakan sedikit alurnya. Ada seorang mahasiswa tingkat 2 di salah satu universitas yang bernama Suryani, yang secara akademik dia tergolong mahasiswa pintar, kemudian aktif juga di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dalam film ini kegiatannya teater kampus, Pak. Teater kampus ini namanya Matahari. Teater ini namanya Matahari. Kemudian dia bikin website untuk teaternya, dan kegiatan-kegiatan teaternya ini melejit dan banyak dikenal orang-orang lewat website yang dibuat si Nur ini. Si Nur akhirnya dianggap di teater itu, kemudian bergaul dengan rekan-rekan teaternya sampai suatu waktu dia diundang ke party biasa, party-party mahasiswa untuk merayakan keberhasilan mereka. Sampai pada pagi hari setelah mereka pesta, si Suryani ini telat karena hari itu dia harus mengirimkan proposal beasiswanya kepada perwakilan kampus. Telat tuh dia beberapa saat, kemudian dia memohon-mohon, dan di saat dia setelah dia memohon, dia baru tahu kalau ternyata ada kejadian yang ganjil, Pak. Selama dia tertidur sehabis pesta itu, ada seseorang yang mengeksploitasi tubuhnya, menjadikan tubuhnya sebagai objek pelecehan seksual. Dan dari sini struggling si Suryani ini dimulai. Dia mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pelecehan terhadap tubuhnya, kemudian dia minta bantuan kepada pihak kampus. Namun seperti yang sudah kita duga, Pak, administrasi untuk orang-orang yang menjadi korban ini mungkin dianggap tabu dan sulit mendapat keadilan gitu. Kenapa film itu sedikit alur yang bisa saya ceritakan, walaupun pada akhirnya happy ending gitu, karena si Suryani ini bisa membongkar seluruh masalah atau pelecehan seksual yang terjadi pada dia. Dan justru ada yang lebih menarik, Pak, dari film ini daripada filmnya, isu tentang penulisnya sendiri. Setelah film ini mendapatkan 12 penghargaan FFI, beberapa saat kemudian salah satu penulis naskah dari film ini tersandung kasusnya kasus pelecehan seksual juga. Jadi daripada menonton filmnya, menurut saya lebih baik ikuti saja cerita si sang penulisnya, karena ini 99% menurut saya adalah representatif dari sang penulisnya untuk menggambarkan kejahatan dia melakukan pelecehan seksual. Itu sih, Pak, dari film Penyalin Cahaya ini. Kalau Pak Cakung setelah menonton film ini gimana? Ya, gimana ya? Kali ini berbeda dari biasanya kalau kita memberikan pujian-pujian pada film-film yang kita bicarakan. Kali ini saya dengan berat hati, saya berbeda pendapat dengan rebahaners di rumah gitu. Gimana tuh? Kalau saya menilai film ini ya, terlepas dari kasus yang menimpa sang penulis naskah,
saya menilai film ini kurang bagi saya. Kurang lah. Kurangnya di mana, Pak? Hampir di semua aspek. Kalau saya mah gitu, terutama dari segi keterkaitan antara judul dengan film, kemudian antara pemantik konflik dengan konfliknya, gitu. Terlepas dari itu semua, mari kita coba kait-kaitkan gitu ya. Kita cocokologikan. Serius nih guys. Korelasi antara Penyalin Cahaya dengan filmnya apa sih? Gitu. Yang pertama itu kalau saya. Biasanya kalau judul itu kan merupakan atmosfer dari sebuah cerita ya, yang dalam hal ini film gitu. Apa sih Penyalin Cahaya? Cahayanya di mana? Apakah fotokopian? Mesin fotokopi gitu, atau foto, atau properti di teater itu, apakah hanya berkaitan dengan nama si Sur itu, atau hanya berkaitan dengan apa namanya, nama teaternya, Matahari. Jadi Penyalin Cahaya gitu, para penyalin cahaya teh naon sih hubungannya jeung filmna gitu. Kalau saya mah akan menjuduli film itu dengan para penyalin asap. Pogging. Saya tertarik sekali dengan kehadiran pogging itu ya. Saya menyoroti apa yang diucapkan oleh para pogging itu. Ada tiga kata. Ada tiga kata, 3M. Menguras, menutup, mengubur. Nah, gitu. Jadi kalau saya mah lebih baik para penyalin asap atau manusia-manusia dalam asap atau pogging sekalian ya judulnya teh gitu. Mengapa demikian ya? Semuanya sebetulnya gara-gara 3M itu, gara-gara menguras, gara-gara membenam, menguras, mengubur dan Menutup. Menguras, menutup dan mengubur. Kebenaran yang ada di film itu ya. Kebenaran itu kan bahwa sebetulnya bukan dia yang melakukan publikasi atau menyebarluaskan konten yang dirasa mengganggu haknya untuk menerima beasiswa itu, kan bukan dia, itu kan. Tapi disebutkan dia. Mengapa saya mengatakan tetap bukan dia? Yang selfie memang dia, tapi yang menyebarluaskan bukan dia kalau menurut saya. Kenapa? Itu ada kontradiktif antara keadaan si Sur ketika mabok, selfie, kan dengan keadaannya yang katanya sudah nggak ingat apa-apa lagi, gitu. Udah pingsan lah istilah nama gitunya, atau dibuligiran gitu karasa gitunya. Kira aku teu apa selfie, teu apa publikasi. Itu kan misalnya di CCTV pun saya masih mencoba menelisik adegan itu, apakah sampai ke tahap posting, apakah hanya sampai selfie? Karena yang saya lihat itu hanya sampai selfie. Dan sampai akhir itu tidak tidak ketemu tuh siapa yang postingnya. Pertama itu yang nggak masuk logika bagi saya ya, yang menjadi kekurangan menurut saya. Yang dipostingnya itu kan bukan satu foto. Kita masih ingat betul bagaimana usaha si Sur itu untuk menghapus postingan-postingan itu kan. Artinya bukan satu atau dua, banyak. Jadi agak sedikit kontradiksi antara keadaan si Sur waktu itu dengan proses posting-posting itu. Itulah yang pertama. Yang kedua nih, pemantik konfliknya apa sih di film ini? Pemantik konfliknya adalah si Sur itu bersikeras bahwa dirinya tidak awalnya tidak selfie dan tidak memposting itu. Ya buktinya kan cahaya dari foto kamera depan dan belakang gitu ya. Mungkin eta lah kamera HP meureun para penyalin cahaya teh. Berkabut ya. Nah, berkabut jeung teu berkabut gitu guys. Itu beda katanya gitu. Non teh, terus non beda bi teh. Nu kadua. Nah, nu kadua. Ngomong ke non kita pode gara-gara
Selfie banyak postingan Pak. Banyak. Postingan banyak tuh. Yang kedua pemantik konflik tuh. Pemantik konfliknya kan dia ingin membuktikan kepada pihak kampus kalau dia itu dijahili istilahnya gitu ya, atau diperlakukan bukan diperlakukan, apa namanya, difitnah lah istilahnya, fitnah kalau menurut pendapat si Sur itu, untuk menggagalkan dia untuk mendapatkan beasiswa itu kan itu konfliknya. Iya, bukan pelecehan seksual. Bener. Gitu. Yang jarang dibahasnya ini Pak. Tapi kenapa ketika konflik memuncak, yaitu dengan mesin fotokopi yang digegenol ke atap karena naonnya nggak capek-capek bro. Gitu. Yang menjadi klimaksnya itu ya, eta kalah eta. Gitu. Bener. Bukan bukti kalau dia itu difitnah gitu. Jadi kalau namanya pelecehan seksual ditekankan karena dia membuktikan bahwa ini fitnah gitu loh. Jadi tidak sealur dengan pemantik konflik apa ya? Tidak sealur dengan pemantik konflik. Benar. Nah, ini sangat berkaitan juga dengan kualitas naskahnya. Kualitas penulisan naskah. Ya kita tahu kan tipe-tipe penulis itu kalau menurut Kang Agus tadi representasi dari seorang penulis itu karena memang begitu. Ya penulis itu kan ada yang pandai menyampaikan imajinasi perasaan, ada yang pandai menyampaikan informasi atau imajinasi panca indera. Nah, kalau menurut saya jadi yang cerdas di sini bukan penulisnya, yang bagus di sini bukan penulisnya, kalaupun ada sutradaranya. Gitu. Sutradaranya, saya tahu betul bagaimana kehidupan teater kampus ya, karena saya sedikit banyak memiliki pengalaman di situ. Ya begitulah kehidupan teater kampus ya begitu. Dari segi latihan, manajerial sebagaimana ketatnya seperti itu, latihan sebagaimana ketatnya seperti itu, tim properti bagaimana ketatnya seperti itu. Nah, yang sangat saya sayangkan adalah si Rama tuh. Siapa nama asli itu? Julius ya? Iya, aktor muda juga. Aktor muda yang katanya sudah beberapa kali mendapat penghargaan, tapi sayang di situ dia tidak memberikan gradasi yang lengkap untuk menjadi seorang aktor di dalam aktor gitu. Aktor yang menjadi aktor. Itu. Ada sedikit perbedaan loh antara aktor yang hanya main film dengan aktor yang memang latar belakangnya teater. Nah, di sini si Rama itu seharusnya dia menjadi aktor yang memiliki latar belakang aktor teater gitu. Saya lihat di mana? Awalnya sih saya, bagus nih. Ketika dia memerankan menjadi si Rama, kemudian dia memerankan menjadi salah satu tokoh berasal dari Yunani tuh, yang dia datang bukan Medusa. Siapa tuh yang ketika dia datang ke 3 orang tuh yang di rumah bidan sampai bawa pogging kan? Bawa pogging itu kan. Nah, itulah yang saya maksud bahwa kebenaran itu dikuras di sana. Kebenaran itu udah nggak ada di situ. Kemudian dikubur ya, niat si Rama itu kan dikubur si kebenaran itu. Kemudian setelah dikuras ditutup kebenaran itu, kemudian yang terlahir di mengkubur. Menguras, menutup, mengubur. Jadi cek saya mah judul pasal lain penyalin cahaya, penyalin asap atau depogging. Gitu. Berkaitan lagi dengan si penulis Pak ya. Iya. Penulis. Saya mau membela penulis Pak. Boleh. Mau membela penulis yang terjerat kasus ini. Iya. Bukan membenarkan apa yang dilakukan dia sebagai pribadi yang kalau memang benar melakukan pelecehan seksual gitu. Kita sangat menentang dan melawan pelecehan seksual gitu. Tapi ketika dia menulis naskah ini, kemudian naskah ini berhasil dilahirkan menjadi film yang sudah dikonsumsi halayak ramai gitu. Kok masih banyak yang menghujat filmnya gitu Pak. Si kawan-kawan netizen itu lebih banyak menghujat filmnya yang menurut saya
film sudah dilahirkan dan sudah dikonsumsi oleh publik, itu sudah punya universe sendiri, sudah berdiri sendiri, sudah mandiri gitu, sudah lepas dari dunia si penulisnya gitu. Terlepas si penulisnya sebajingan apapun, kalau filmnya bermuatan positif, ya kita harus apresiasi muatan di dalam filmnya gitu. Banyak juga kan kayak penulis-penulis, ada Charles Bukowski, penulis puisi yang terkenal dengan kejujuran untuk mengakui dirinya gitu. Dia kan terkenal sebagai pemabuk hebat, sebagai pemain wanita, dan orang bengal gitu lah. Kriminal lah gitu, bisa dianggap kriminal. Tapi ketika dia berkarya menulis puisinya booming dan jadi bestseller di Amerika, toh banyak juga ternyata yang baca. Yang ingin saya sampaikan gitu, jembatan antara si penulis dengan karya itu harusnya jangan melulu dibawa gitu ke dunia filmnya, karena si film ini sudah mandiri, sudah punya dunia sendiri yang kalaupun bermuatan positif ya kita harus apresiasi muatan film itu sekalipun penulisnya ya bangsat gitu misalnya. Ya kalau saya ya dalam hal itu setuju gitu ya. Kalau karya ketika sudah sampai di tangan masyarakat, ya gimana masyarakat itu cara menilainya. Ya, dalam teater juga begitu, karena memang kalau naskah itu sudah sampai ke tangan sutradara, apalagi ke tangan masyarakat, itu penulis sudah dianggap mati istilahnya gitu ya. Nah, tetapi kita juga tidak boleh menafikan point of view dari sebuah karya. Yang kedua, pertanggungjawaban sebuah karya. Memang kurang tepat rasanya ketika penonton itu malah menghujat filmnya, karena kalau film itu sudah mutlak hak sutradara, ya, walaupun tetap tidak boleh menghilangkan benang merah yang dibangun oleh penulis naskah. Tapi di sini ada tendensi point of view itu. Point of view itu bagaimana si pengarang memberikan penilaian terhadap sesuatu. Nah, di film itu ya, yang mungkin tidak jauh dari naskahnya, karena saya tidak pernah membaca naskahnya ya, naskah filmnya. Adakah tendensi atau kiranya point of view dari sang penulis naskah mengenai setuju atau tidak setuju terhadap perilaku pelecehan seksual itu? Ada tidak tendensi itu? Ada. Yang mana? Yang kumaha Pak? Ya kan, point of view itu pandangan penulis ya terhadap sebuah permasalahan gitu. Apakah setuju dan tidak setuju, itulah gampangnya. Nah, yang dalam hal ini adalah karena ternyambung teh antara pemantik konflik jeung pelecehan seksual yang pada akhirnya mendorong truthnya penonton itu ke arah pelecehan seksual. Di film itu ada tidak pandangan si penulis terhadap pelecehan seksual? Dia hanya menggambarkan ya gitu aja gitu, pelecehan seksual. Kata saya tadi hanya representatif dari penulisnya. Iya, makanya saya menyoroti hal selanjutnya gitu, bahwa sebuah karya itu perlu dipertanggungjawabkan secara moral dan formal gitu. Gitu. Jadi ketika si karya itu berpengaruh terhadap pandangan masyarakat, nah, dia harus bertanggung jawab secara moral. Moralnya itu dia kepada masyarakat, kepada dirinya. Formalnya di hadapan hukum gitu. Nah, kalau saya menilai tidak ada tendensi dari teks ya, yang dalam ini saya lihat di film, mohon maaf kalau salah karena saya tidak baca teksnya, tidak ada tendensi kalau dia tidak setuju terhadap pelecehan seksual. Itu. Nah, pelecehan seksualnya pun apa sih? Karena dibongkarnya juga oleh si Sur dan kawan-kawan kan, yang dimunculkan oleh si Rama itu hanya part kecil gitu ya. Itu pun hanya bagian dari instalasi dalam setting sebuah pementasan gitu. Jadi mengapa film ini terasa sangat dekat mungkin karena penulisnya sendiri gitu, mungkin point of view itu penulisnya sendiri pelakunya gitu. Makanya gitu. Terasa sangat dekat dan tidak menggambarkan ketidaksetujuan. Oh iya, paham. Nah itu. Nah yang saya sayangkan itu, makanya saya menilai film itu kurang bagi saya gitu ya. Karena saya mah
tahu betul bagaimana kehidupan teater kampus gitu, karena saya juga dibesarkan di situ gitu. Memang betul kualitas acting yang lain itu bagus sekali, natural gitunya. Dari mulai aktor-aktor yang lain tuh ya, saya malah lebih suka acting gaya acting anu tukang malu gitunya. Terus siapa yang jadi tempat curhat nasi sur teh? Iya kan Pak, di tukang fotokopi teh ya. Ah itu natural sekali, memang keadaannya seperti itu. Nah kemudian tapi yang saya cakap itu si Rama eta dina adegan anu ketika dia datang ke rumah bidan yang menghilangkan barang bukti video itu, dia akan memerankan tokoh Yunani sebagai seorang aktor teater gitu, bukan sebagai artis di sebuah film. Itu ada tendensi yang berbeda, jadi bobot actingnya itu harus ditambah gitu. Jadi tidak hanya sekedar apakah Sophie Sedon itu harus datang ke sini. Eta tuh lain soalnya. Itulah yang saya ingin soroti di situ. Jadi kualitas acting dia sebagai aktor teater itu nol kalau menurut saya. Oke lah dia mendapat penghargaan sebagai aktor film, tapi tidak sebagai aktor yang memerankan aktor teater gitu. Kalau saya ada satu lagi Pak yang menarik, justru perang kelas sosial antara keluarga Sur dengan keluarga si Rama ini Pak. Yang ketika si Sur membawa orang tuanya tuh, mau bapak dan ibunya, kemudian yang di sepanjang film bapaknya terkenal tegas, kemudian tidak bisa diganggu gugat tuh keputusannya. Tapi ketika di kampus di hadapan orang-orang yang punya kelas sosialnya lebih di atas dia, mungkin dengan berat hati dia berkata, sudahlah Sur, minta maaf saja gitu. Kan si Surnya dipaksa untuk minta maaf karena dituduh mencemarkan nama baik si Rama gitu. Ya di sini dilematis juga, karena sebagai keluarga Sur yang merasa telah dilecehkan, berhak juga tuh membawa ke pengadilan kan sebagai yang merasa jadi korban. Tapi si keluarga si Rama juga berhak juga untuk membawa ke pengadilan juga atas dasar pencemaran nama baik. Ini nih peperangan kelas sosial di sini. Bapak si Sur yang tadinya tegas, disiplin tegas, tidak pandang bulu, tapi ketika berhadapan dengan orang yang stratanya di atas dia, misalnya nyelehan sih orang mah drama leutik, drama bodoh, anjing. Kalau saya sih tidak menyoroti hal itu ya. Yang lebih mengenal anaknya adalah seorang ibu, memang betul itu saya tidak bisa pungkiri. Ibunya tahu betul kalau gambar itu memang gambar tanda lahirnya si Sur ya. Beda dengan bapaknya. Kalau bapaknya udah ada tendensi kalau si Sur itu memang budak baong gitunya, tukang buat onar, sehingga dia ya seperti itu akibatnya. Tapi beda dengan ibunya. Ibunya kan nurut ke bapaknya pada saat itu. Tapi ketika ada perjalanan, ibu tahu betul itu tanda lahirmu, maka dia membawanya ke rumah bidan itu. Nah itu ya yang paling menyulitkan bagi saya mah itu menguras, menutup, mengubur. Jangankan hanya kebenaran yang dikuras ditutup dan dikubur, tapi si konfliknya dikuras. Yang awal itu ya, si Sur ingin membuktikan kalau dia itu tidak bersalah, dikuras, ditutup, dikubur sampai akhir itu tidak muncul lagi gitu. Jadi malah muncul konflik yang baru gitu. Jadi kurang berkenan lah di hati saya, begitulah. Si The Fogging. Jadi saya ingin The Fogging lah. The Fogging. Kawan-kawan kalau punya tanggapan dari pembahasan kita boleh disampaikan di kolom komentar. Seperti itu mungkin Pak Cakung ya, obrolan kita tentang si The Fogging ini, penyalin cahaya aka The Fogging pokoknya. Satu lagi, Anggus nih yang tidak kalah penting. Sebuah adegan atau scene ya dalam sebuah film memang boleh atau memang sudah seharusnya didramatisasi gitu ya, diwawaas, tapi harus logis kalau saya. Saya kira tuh ya, terlepas dari rek naonnya mawa mesin fotokopi kaluhur, saya pernah menonton adegan film yang serupa dengan itu, tapi mesin fotokopinya speednya pakai laser, lain mesin fotokopi gitu. Jadi ketika satu dokumen ditempel di kopi itu jadi keluar nate ngaberebet.
efek dramatisasinya lebih kena kalau begitu gitu. Logis. Soalnya jadi si kertasnya langsung kudu diawur-awur gitu. Jadi pesin tinggal tongengkeun ti luhur gedung teh. Fotokopi ngisi bersorangan gitu. Itu yang lebih dramatis. Ari kudu di awur-awur kana gitu. Pisan ieuna apa memaksakan gitu ya. Iya, gitu. Jeung capek gitu kudu mawa mesin fotokopi ka luhur gitu. Bari lain hiji deh. Itulah Gus. Terima kasih Pak Cakung, terima kasih guys. Itulah yang bisa kita obrolkan di The Pogging, Nyalin Cahaya. Silahkan tonton kalau yang belum tonton, kemudian sampaikan komentar kawan-kawan di kolom sinema. Jangan lupa saksikan terus konten-konten Langgam Pustaka TV dan tunggu pembahasan film di kolom sinema berikutnya. Bye-bye.